Dan ternyata masyarakat itu menilai mereka yang berlatar belakang pengusaha itu paling banyak. Ada sekitar 42%. 42% masyarakat Kota Solo menginginkan calon pemimpin ke depan itu berlatar belakang pengusaha. Yang kedua itu di posisi 9 ya, 32-an itu adalah dari kalangan politisi, gitu. Yang paling rendah itu dari kalangan aparat Pak Bambang ternyata. Jadi yang menginginkan TNI sama Polri itu hanya 3%. Gitu, seperti itu. Jadi peluang bagi apa para pengusaha untuk bisa mencalonkan diri di kontestasi pilkada dan kemudian banyak disukai oleh masyarakat itu cukup tinggi. Angkanya latar belakang pengusaha itu 45% dan itu besar Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Suwardi MSI. Beliau adalah Dekan FISIP Universitas Slamet Riyadi. Apa kabar Pak Suwardi? Alhamdulillah, Wilujeng Pak Bambang Sadono. Terima kasih sudah diundang ke podcast penjenengan. Iya, beberapa waktu yang lalu saya melihat publikasi hasil survei dari Pak Suwardi ini, luar Ya. biasa. Jadi beliau S1 di Universitas Brawijaya, S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triananda, juga kalau tidak salah S2 di UGM, kemudian S3 di Universitas 17 Agustus 45, sekarang bekerja di Unisri, tapi mungkin supaya lebih lengkap walaupun singkat, Pak Wardi mungkin bisa bercerita perjalanan karirnya sampai saat ini. Silakan Pak. Karena karir saya sebagai dosen itu sebenarnya biasa-biasa saja. Dalam arti lebih cenderung sebenarnya nggak nggak sukses gitu. Karena apa? Karena saya jadi dosen itu sudah sejak tahun 1993 Pak Bambang. Jadi sampai sekarang ini sudah sekitar 32 tahun gitu. Mestinya saya 5 tahun yang lalu itu kalau mau dikatakan sukses sudah harus guru besar. Gitu, seperti itu. Karena apa? Karena S3 saya selesaikan di Untak Surabaya itu lulus tahun 2010. Dosen itu kalau sudah S3 itu selesai, kemudian ketika itu saya sudah lektor kepala. Lektor kepala itu jabatan fungsional di bawah guru besar. Itu 5 tahun kemudian mestinya saya itu sudah profesor gitu loh. Nah ini saya sudah sejak lektor kepala dan sampai dengan selesai S3 itu belum meraih guru besar gitu. Sehingga saya ini termasuk ya dalam tanda kutip agak gagal lah karir saya di dosen. Tapi kalau misalkan jabatan seperti dekan, kaprodi dan lain sebagainya itu kan jabatan sampingan itu bukan karir Bang, kalau di perguruan tinggi itu. Mengapa itu sibuk survei. Iya, Gitu. iya. Saya Nemenin kira teman-temannya Pak. iya, guru besar itu sebentar lagi lah itu formal itu. Tapi justru saya tertarik itu masih sempat survei.
Nah, Pak Iya, Suwardi, ini kan seperti kota lain, lah, kabupaten lain, Surakarta ini juga akan ada pilkada. Nah, mungkin Bapak bisa betul. bercerita bagaimana situasi kota Surakarta ini menjelang pilkada. Iya, saya melihatnya ada dinamika, Pak Bambang. Ada dinamika, tidak seperti pilkada 2 atau 3 periode yang lalu, gitu. Dua, 3 itu 2010, 2014, kemudian 2014, 15, 2019, 2020. Nah, 2024 ini nampaknya di Solo akan ada pergeseran. Kalau 2010, 2015, 2020 itu dominasinya PDIP sangat kuat sekali dan di situ di 2010 itu muncul tokoh yang namanya Joko Widodo yang sekarang jadi presiden itu yang menjadikan stabilitas peta politik di Solo Raya itu bertahan sampai dengan 2020 itu. Nah, dinamika politik itu terjadi bergeseran itu diawali dengan apa, dalam tanda kutip itu pecah kongsinya antara Presiden Joko Widodo dengan apa, PDIP itu. Jokowi dan keluarga dengan PDIP itu sangat sangat berpengaruh sekali terhadap dinamika politik yang ada di Solo, bahkan saya melihatnya Jawa Tengah, Pak Bambang. Bukan hanya Solo ini, Jawa Tengah, termasuk imbasnya di nasional itu. Sehingga tempo hari pasangan 03 yang didukung oleh PDIP itu kalah telak di kandang banteng gitu, seperti itu, di kandang banteng. Di Solo kalah telak, di Jawa Tengah juga kalah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan, eee, fenomena terjadinya, pergeseran stabilitas dominasi atau hegemoni kekuatan politik PDIP khususnya di Solo. Seperti itu, Pak Bambang. Nah, mungkin ini menarik Pak Suwardi ya. Jadi posisi Pak Jokowi ini sangat sangat penting ya. Karena orang kan selalu mengatakan Pak Jokowi ini banyak dibantu oleh PDIP, tapi kan kalau melihat apa yang dikemukakan Pak Suwardi ini kan ternyata Pak Jokowi juga banyak membantu untuk PDIP ya, untuk stabilitas di Solo sampai di Solo Raya bahkan mungkin sampai di Jawa Tengah. Nah, ini nanti kan Pak Mas Gibran kan tidak akan maju karena kemungkinan besar akan Betul, dilantik sebagai Wapres. Nah, terus dampaknya di betul. Surakarta seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya 2 kekuatan politik, kalau saya nyebutnya gini Pak Pak Bambang kalau di Solo itu. Ini ada kekuatan politik kubu sumber, ya, apa, tempat tinggalnya Mas Gibran dan keluarga Presiden Jokowi itu dan, kubu Pucang Sawit, tempatnya Pak Rudi itu, tempatnya Pak Rudi. Nah, 2 kekuatan politik sebenarnya kalau bersatu itu ndak ada lawan, Pak Bambang. Jadi kalau nanti di Solo itu 2 kubu ini rekonsiliasi gitu, rekonsiliasi, itu, akan ada calon tunggal saja itu. Tetapi kalau 2 kubu ini tidak rekonsiliasi, itu dimungkinkan ada persaingan kekuatan politik. Itu bisa 2 pasangan, bisa 3 pasangan, tetapi saya melihatnya lebih cenderung ke 2 pasangan, gitu. Jadi pasangan yang kemudian di-endorse oleh, eee, kubu sumber, kekuatan sumber dan, yang itu yang kemudian ada apa, ada koalisi Indonesia Maju yang kemarin apa, kontestasi di tingkat pusat itu akan berimbas sampai di Solo dan kemudian kekuatan politik yang kemudian dimotori oleh PDIP. Itu akan ada persaingan di situ. Mungkin juga
akan muncul 3 pasangan, tetapi saya nggak terlalu yakin, karena 3 pasangan ini tentu saja ada sempalan dari ini, ada sempalan dari kubunya Sumber. Nah, kubunya Sumber, kemudian ada sempalan itu kelihatannya juga nggak nggak make sense lah, gitu, seperti itu. Kemungkinan juga tidak akan dibiarkan oleh para elit yang ada di Jakarta seperti Pak Prabowo, terus kemudian Presiden Jokowi dan kemudian juga apa, PAN. PAN ini juga cukup cukup apa, signifikan ada di Solo gitu, Pak Zulkifli Hasan yang ada di pusat itu saya kira tidak akan membiarkan itu membangun apa, palan yang kemudian mengusung bakal calonnya sendiri, gitu. Sehingga saya yakin itu 2 pasangan, Mbak Bambang. Pak Suwardi, apakah tidak Iya. ada tanda-tanda atau kemungkinan rekonsiliasi tadi kubu Sumber dan kubu Pucang Sawit? Saya melihatnya sebenarnya ada, Pak. Saya melihatnya sebenarnya ada, cuman kan apa, peta politik atau psikologi politik di Solo ini kan lebih banyak bergantung kepada elitnya di Jakarta, Pak. Kalau elitnya PDIP di Jakarta melalui Pak Sekjen itu pernyataannya seperti itu, saya nggak yakin ada rekonsiliasi. Tetapi kalau mungkin setelah hari ini, setelah mereka dengar podcast-nya Pak Bambang ini, lalu Pak Hasto itu agak ngerem apa, komentarnya begitu mungkin bisa, Pak. Karena apa? Karena terus terang saja, masyarakat Solo itu masyarakat yang menginginkan adem, ayem, tentrem begitu. Jadi tidak suka pada konflik begitu, seperti itu. Nah, mereka masih tetap berharap dua dua kubu ini bersatu. Kemarin banyak yang menyayangkan, kenapa sih kok harus saling mentikam seperti itu? Persaingan pilpres itu ya sebenarnya kan biasa saja bagi masyarakat Solo, tetapi jangan kemudian serangannya pada aspek personal, pada keluarga dan lain sebagainya, itu yang kemudian masyarakat Solo itu menganggap itu, wah ini sudah tidak ini, tidak apa, tidak baik. Karena itu maka ini kalau misalkan jadi lebih baik, di Solo sendiri Pak sama Pak Rudi itu. Jadi ketika PDIP suaranya turun, kehilangan 10 kursi, lalu calon presidennya itu kalah, Pak Rudi itu temennya sangat sejuk sekali gitu, sangat sejuk sekali. Jadi Pak Rudi menyampaikan statement bahwa kader PDIP tidak boleh merugikan masyarakat. Kader PDIP harus berada dalam satu komando membantu masyarakat dan jangan merugikan masyarakat. Itu luar biasa dan itulah sebenarnya apa, sinyal bahwa konflik tentang Pilpres yang kemarin itu sebenarnya sudah cukuplah sampai di situ. Setelah itu mari kita menciptakan satu situasi, kondisi yang aman, damai, sejahtera, kemudian kalau toh ada pilkada, ada bisa diselesaikan dengan baik, dengan menyatu, begitu Pak Bambang. Iya. Nah, Pak Suwardi, eh, taruhlah kita andaikan bahwa akan terjadi dua kubu ya, artinya satu Ya. enggak, tiga enggak. Kalau dua kubu ada kubu Sumber, ada kubu Pucang Sawit. Itu kira-kira calon-calon yang akan diusung itu gambarannya siapa? PDIP itu terus terang aja sekarang ini tokoh yang paling paling tinggi, saya menyebutnya political personal Pak Bambang. Political personal itu indikatornya popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Itu Pak Teguh. Pak Teguh wakil wali kota yang sekarang. Itu sekarang kemarin saya merilis hasil survei jajak pendapat dari masyarakat itu posisi Pak Teguh itu sudah di 35% elektabilitasnya. Popularitasnya sudah pada posisi mature. Mature artinya matang di angka di atas 90%. Itu Pak Teguh. Tetapi di luar Pak Teguh ini kecil-kecil Pak Bambang. Jadi seperti ada di situ ada Pak Kepala Ketua DPRD itu
Budi, terus kemudian ada Mas Reo putranya Pak Rudi, kemudian ada Hersu Prabu, kemudian ada Ginda Farak Triawan, itu juga kecil Pak, itu di bawah 5% gitu. Nah, sehingga PDIP ini kalau mau rasional ya yang diusung Pak Teguh gitu. Nah, nanti koalisinya dengan siapa saya kemudian melihatnya di hasil survei saya itu yang paling rasional PDIP itu koalisinya dengan PKS. Dengan PKS akan mengusung Sugeng Ri yang sekarang jadi wakil ketua DPRD itu. Nah, itu kalau itu bisa lakukan itu akan memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding kalau misalkan PDIP ngusung kadernya sendiri. Cuman masalahnya adalah antara PDIP dan PKS ini kan ideologinya itu berbeda itu. Nah, pada tingkat grassroots itu apakah itu bisa bisa diterima itu orang-orang PDIP terus kemudian bersatu dengan PKS gitu. Tetapi kuncinya kan di dalam politik tidak ada yang kemudian tidak mungkin gitu loh. Tapi itu menarik itu, menarik. Kalau PDIP itu mau mengusung calonnya secara apa? Secara rasional dengan kekuatan politik yang kemungkinan menangnya lebih besar, ya itu pandangan hasil survei saya kemukakan di press release kemarin, ya itu antara Pak Teguh dengan si apa PDIP berkoalisi dengan si PKS itu. Bisa juga sih PDIP itu berkoalisi dengan PB dan kelompok Nahdiyin. Di situ ada namanya si HM Mashuri. HM Mashuri ini ketua PCNU sekaligus ketua UB apa umat beragama itu apa kerukunan umat beragama itu kalau dengan PKB itu. Sedangkan kalau yang dari kubu Sumber ini saya melihatnya sudah sejak lama si Sumber ini yang kemudian direpresentasikan oleh wali kota sekarang Mas Gibran itu dalam bahasa saya itu nenteng kemana-mana si Gusti Bre itu apa Raja Mangkunegoro ke-10 itu sudah diperkenalkan ke masyarakat dan lain sebagainya karena dibawa oleh Mas Gibran yang representasi Sumber itu maka di survei saya Gusti Bre ini urutan kedua political personalnya gitu. Elektabilitasnya cukup bagus 25% dan popularitasnya itu baru sekitar 78, belum mature. Artinya apa? Artinya kalau depan Gusti Bre ini popularitas digenjot hingga sampai di angka 90% sama dengan Teguh, kemungkinan Teguh bisa terlewati itu. Gitu. Apalagi kemudian nanti wakil wali kotanya ini gitu, saya melihatnya yang paling kenal wakil wali kotanya ya teman dari ketua DPD Golkar Solo itu Mbak Sekar Tanjung itu. Mbak Sekar Tanjung ini di Solo namanya cukup besar karena apa? Karena harus diakui oleh semua pihak bahwa Mbak Sekar Tanjung itu putrinya Pak Akbar Tanjung. Dan Pak Akbar Tanjung saya kira kan apa dulu masa kejayaan Orde Baru, Pak Bambang yang juga aktivis sangat bernilai secara politik di Kota Solo. Sehingga pasangan sumbernya ini yang paling rasional ya ini ya, tapi semuanya kan orang-orang partai itu kan punya kalkulasi sendiri antara Gus Tibre dengan Mbak Sekar Tanjung itu. Itu Pak Bambang. Ya, Pak Suwardi, Surakarta ini kan selain dikenal sebagai kota budaya, kan juga kota bisnis ya. Bisnisnya itu besar sekali di situ. Iya. Nah, bagaimana peluang eh, para apa ya, para bisnismen, para pengusaha ini? Karena Pak Jokowi dulu juga pengusaha, kemudian ada wakil wali kota Solo populer itu juga pengusaha. Ke depan ada tanda-tanda nggak pengusaha ini mau muncul? Iya,
survei saya Pak Bambang kemarin itu, survei jajak pendapat saya kan dua kali membuat kajian toh di bulan Maret kemarin. Itu kajian yang pertama itu saya mengidentifikasi bakal calon-calon itu dengan metode Delphi. Kemudian itu yang kemudian saya uji dengan jajak pendapat di kajian yang kedua. Selain itu saya juga di teknik Delphi maupun di jajak pendapat itu saya berusaha untuk menguji aspirasi masyarakat ini kira-kira latar belakang profesi dari calon pemimpinnya yang paling banyak diinginkan itu dari latar belakang profesi apa. Dan ternyata masyarakat itu menilai mereka yang berlatar belakang pengusaha itu paling banyak. Ada sekitar 42%. 42% masyarakat Kota Solo menginginkan calon pemimpin ke depan itu berlatar belakang pengusaha. Yang kedua itu di posisi 9 ya, 32-an itu adalah dari kalangan politisi, gitu. Yang paling rendah itu dari kalangan aparat Pak Bambang ternyata. Jadi yang menginginkan TNI sama Polri itu hanya 3%, gitu, seperti itu. Jadi peluang bagi para pengusaha untuk bisa, mencalonkan diri di kontestasi pilkada dan kemudian banyak disukai oleh masyarakat itu cukup tinggi. Angkanya latar belakang pengusaha itu 45% dan itu besar Pak Bambang, begitu. Tetapi, ini kalangan pengusaha ini kan di kajian yang pertama itu kan memang belum banyak yang muncul ya. Baru kemudian kalau Mbak Sekar itu statusnya apa sih? Apa pengusaha, apa politisi gitu. Gus Tibre itu ternyata juga bukan dipahami oleh masyarakat, bukan juga pengusaha, juga bukan politisi, tetapi dia Raja Solo begitu, seperti itu. Nah, ini yang mungkin barangkali aspek itu yang bisa dikembangkan ke depan Pak Bambang, begitu. Iya, yang menginginkan besar 42%, Iya. tapi figurnya belum ada yang muncul gitu, Pak. Belum ada yang muncul, figurnya belum ada yang muncul, gitu, seperti itu. Nah, mungkin barangkali kalau, ke depan itu H minus 6 bulan ya, sekitar di bulan Mei, Juni, itu saya akan menyelenggarakan survei lagi, Pak Bambang. Itu mungkin barangkali di situ sudah muncul tokoh pengusaha ini, sekaligus melalui podcast Ponjengan ini yang, para pengusaha di Solo yang kepengen running itu segera siap-siap saja bulan Juni saya mau survei. Karena apa masalah yang akan dihadapi juga banyak di bidang bisnis, sebagian juga di bidang budaya. Hmm. Menurut Pak Suwardi sebenarnya apa sih persoalan-persoalan yang akan menjadi tantangan para wali kota maupun wakil wali kota baru di Surakarta nanti? Salah satunya adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Mengatasi pengangguran, tetapi mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan, itu kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi kan juga susah juga. Nah, pertumbuhan ekonomi di masa Mas Gibran ini cukup tinggi, cuman harus dipahami, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa Mas Gibran itu lebih banyak disupport dari industri manufaktur, dari pembangunan fisik, Pak. Kita tidak bisa selamanya mengandalkan proyek-proyek pembangunan fisik karena keterbatasan sumber sumber daya pembangunan gitu. Kalau Mas Gibran kemarin oke karena putranya presiden banyak proyek-proyek yang di kementerian itu yang masuk ke Solo. Tetapi apakah setelah itu juga akan digelontor seperti itu lagi kan juga masih belum. Sehingga saya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tidak bisa kemudian kita mengandalkan pembangunan infrastruktur sebagaimana yang dilakukan oleh Mas Gibran. Mas Gibran itu gampang saja itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena banyak modal yang masuk ke Solo. Tapi ke depan itu lebih sulit gitu. Karena itu maka fasilitas pelayanan publik di Solo harus ditingkatkan sehingga banyak orang yang datang ke Solo gitu. Satu aspek sebenarnya yang lama saya pikirkan itu, yaitu tentang pendidikan, maksimalisasi industri pendidikan. Itu belum itu. Solo dan Jogja itu jaraknya deket loh, Pak Bambang. Itu kalau naik KRL itu hanya 45 menit, tetapi Jogja itu industri pendidikannya luar biasa dan Jogja itu sudah kredit itu. Kenapa tidak
kan Solo menawarkan diri industri pendidikan itu, sehingga dapat limpahan sebagian yang sudah kredit di Jogja itu berpindah ke Solo. Cuman itu yang harus dipersiapkan adalah memang harus ada kerjasama antar stakeholder khususnya yang di perguruan tinggi dan pemerintah kota. Selama ini kan nggak ada. Jadi antara antara pimpinan perguruan tinggi dan perguruan tingginya di Solo itu cukup banyak gitu. Salah satunya adalah tempat saya bekerja. Itu belum ada. Jadi pemerintah kota itu belum menyentuh ke arah situ. Gimana bisa kemudian industri pendidikan itu disupport oleh pemerintah kota sehingga banyak para anak bangsa dari luar Jawa, dari luar negeri itu kuliahnya itu sekarang beralih ke jangan ke Jogja semuanya. Jogja sudah penuh, sudah kredit gitu loh seperti itu. Gitu Pak. Loh, ini yang belum dipikirkan gitu itu. Saya kira menarik tawaran Pak Suwardi, termasuk Iya. Unisri ini. Begitu Pak Suwardi mempublikasikan hasil-hasil surveinya, itu langsung populer sekali loh. Terima kasih Pak Bambang. Karena dari tempat lain nggak banyak yang ikut berpartisipasi seperti itu. Nah, Iya. sekarang pertanyaan saya begini, Pak Suwardi. Pak Mas Gibran sukses karena Iya. banyak proyek-proyek yang mungkin di luar APBD yang karena pengaruh dari Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, sekarang guruannya apa nggak mungkin kalau wali kotanya juga dekat dengan wakil presiden besok nggak akan dapat bantuan untuk Surakarta yang cukup istimewa. Oh beda Pak Bambang, beda. Ini kan Pak Bambang yang juga lama terjun di bidang politik ini kan, wah ini kayaknya ini beda tetap perlakuannya. Misalkan ya, misalkan nanti yang diusung adalah Gus Tibre dan Gus Tibre misalkan ya, misalkan Gus Tibre bisa jadi wali kota Solo. Itu tentu saja kan wakil wali kota itu wakil wali kota, wakil presiden itu kan ada keterbatasan juga untuk mengeksekusi program dan kegiatan kementerian kan ada keterbatasan. Kecuali kalau misalkan nanti Mas Gibran itu di periode berikutnya gitu bisa jadi presiden, ya mungkin itu. Tetapi kalau posisinya di wakil saya nggak terlalu yakin kemudian banyak proyek-proyek pemerintah pusat yang juga dialirkan ke Solo. Mungkin juga butuh keseimbangan. Solo kan kemarin sudah, daerah lain kan seperti itu. Mungkin bisa juga seperti itu. Tetapi apapun, masyarakat Solo ini kan sebenarnya juga berharap seperti yang diharapkan Pak Bambang Sadono itu. Kemarin ketika saya wawancarai tokoh-tokoh ya, saya wawancara tokoh di kajian pertama itu dengan teknik Delphi itu saya wawancara tokoh. Wawancara tokoh itu salah satu yang muncul adalah calon wali kota memiliki jejaring di tingkat pemerintah pusat. Salah satu karakternya itu gitu loh. Karena apa? Karena melihat kalau punya jejaring dengan pemerintah pusat itu akan banyak proyek kegiatan yang ada di kementerian itu yang mengalir ke Solo gitu. Ya, kalau sebanyak yang dimiliki oleh Mas Gibran itu tentu saja yang enggak, tetapi kalau misalkan nanti wali kotanya juga masih komunikasinya lancar, bagus, baik dengan pemerintah pusat, dengan Mas Gibran, dengan mungkin Presiden Prabowo itu ya kemudian juga di situ ada Pak Jokowi yang tempat tinggalnya juga di Solo dan lain sebagainya itu ya mungkin ya kalau tidak sebanyak kemarin ya separuh aja udah oke lah itu. Ya, baik, Pak Suwardi. Mas Gibran dinilai berhasil karena lebih mudah mendapatkan dana karena jejaringnya itu. Tetapi selain faktor itu, apa sebenarnya keberhasilan Mas Gibran, terutama dari segi ide-idenya? Saya lihat banyak hal-hal yang baru yang ada di Kota Surakarta, lepas dari cara mendanainya seperti apa. Iya betul Pak Bambang. Saya ini doktor ilmu administrasi Pak Bambang.
Saya paham betul bagaimana tata kelola administrasi publik itu dalam proses menghasilkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Dan saya amati Mas Gibran ini luar biasa. Walaupun dia mungkin pendidikannya tidak sampai di tingkat S3 gitu, tetapi kemampuan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan itu hampir seluruh prinsip-prinsip administrasi publik yang bagus itu dia terapkan dengan baik. Seperti misalkan, dia sangat tidak suka dengan formalitas. Dia sangat lebih suka pada hal-hal yang bersifat teknis, hal-hal yang kemudian mempermudah, regulasi dipermudah, hubungan komunikasi dengan masyarakat gampang, memutuskan anggaran tidak bertele-tele, bekerja sama dengan orang itu lalu tidak pakai banyak protokol. Saya nggak pernah itu lihat Mas Gibran terus kemudian datang gunting pita, itu dia yang paling nggak suka itu. Upacara dia nggak suka, bahkan upacara peringatan hari jadi Kota Solo dia diserahkan kepada Gus Tibre, itu bukan dia yang kemudian jadi inspektur upacara. 17 Agustus juga begitu. Itu menunjukkan bahwa Mas Gibran ini tidak terlalu suka dengan hal-hal yang bersifat formal, hal-hal yang bersifat regulasi. Gibran ini lebih cenderung menjalankan model pemerintahan yang berorientasi pada tujuan, bukan pada aturan. Nah, ini yang luar biasa di Gibran itu gitu. Nah, ini kita harapkan nanti wali kota yang akan datang, apakah itu nanti dari Pak Teguh ataupun dari PDIP, dari kubunya Pucang Sawit maupun dari kubunya Sumber, ini model-model administrasi publik yang berorientasi pada tujuan itu dilanjutkan gitu loh. Tidak hanya berhenti sampai di Mas Gibran. Setelah Mas Gibran nanti kembali lagi ke model-model pemerintahan yang berorientasi pada rule, pada aturan. Wah, ini setback ini. Gitu. Jadi satu kekuatan Mas Gibran yang selama ini tidak pernah dikampanyekan, disuarakan orang, itu saya melihatnya pada aspek itu. Dia mampu mengelola suatu model pemerintahan yang orientasinya pada tujuan, dan itu sama persis dengan model-model usaha yang seperti itu. Yang penting hasilnya jangan terkutat pada aturan kan, seperti itu. Iya, baik Pak Suwardi, terakhir. Kalau melihat tadi ya faktor-faktor politik, misalnya faktor PDIP yang kuat, kemudian faktor kultural, keraton dan budaya Jawa masih kuat di Solo. Kalau melihat latar belakang perekonomian, faktor pengusaha juga punya peran yang sangat besar. Sosiologi politis terbaru, psikologis, pengaruh Pak Jokowi dan keluarga juga besar. Nah, kira-kira kesimpulannya itu nanti konfigurasinya seperti apa kalau semua formula itu bergerak? Iya. Jadi saya bayangkan kekuatan politik ini sama istilahnya itu tampil dengan penuh kekuatan, tampil dengan kekuatan yang maksimal antara kubu Sumber dan kubu Pucang Sawit gitu. Nah, kubu Sumber itu mengusung Teguh Prakoso dengan Sugeng Rianto, dan kemudian kubunya Pucang Sawit mengusung Teguh dan tadi Sugeng Rianto, kemudian kubunya Sumber itu mengusung Gus Tibre dengan Sekar gitu. Kalau itu terjadi, ini pertarungannya seru, Pak Bambang. Pertarungannya seru. Saya tidak bisa memprediksi siapa itu yang menang, kecuali nanti saya berdasarkan hasil riset saya. Tetapi secara teoritis itu sangat memiliki kekuatan yang kira-kira seimbang lah, gitu. Seperti itu. Nah, nanti siapa yang kemudian akan tampil menjadi pemenang itu bergantung kepada komunikasi politik yang dilakukan oleh para kandidat itu dengan masyarakat. Juga selain
komunikasi politik juga dukungan sumber daya logistik politik. Itu yang harus juga menentukan. Katakanlah di kubunya Sumber, Presiden Jokowi juga akan meng-backup secara keseluruhan, kemudian secara penuh begitu, kubunya Pucang Sawit juga akan tampil dengan kekuatan politik yang luar biasa di PDIP dan di PKS itu, ini akan menjadi pilkada yang menarik, Bambang. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Ya. Suwardi MSI, Dekan FISIP Universitas Sama-sama, Slamet Bang. Riyadi, yang menggambarkan bagaimana Pilkada Solo ini dengan dinamikanya yang luar biasa, menarik, ya. Tapi mudah-mudahan apapun akan menghasilkan figur-figur yang ideal, yang bisa menyelesaikan dari persoalan-persoalan yang dihadapi Kota Surakarta. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Suwardi, matur Terima nuwun. kasih Pak Bambang, terima kasih. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.